Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit.
Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Memiliku sebelum ku ada, jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar
selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari katakan bersama. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu Tuhan, Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. namun Engkau Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Mari saudara saja katakan, tak kusangka Tak kusangka di altarmu Tuhan. Oh, ku akui semua dosaku, ku lepas. Amin, amin. biar seluruh Saudara, seringkali kita memaksakan apa yang ingin kita kerjakan, lakukan, apa yang ingin kita alami. Dan seringkali apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberapa sering kita membuang hidup kita hanya untuk hal-hal yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan rencana rancangan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa kita punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita punya Yesus yang matanya senantiasa tertuju kepada kita. Bahkan Dia adalah pribadi yang menunggu saudara dan saya untuk kita mengambil sikap kembali kepada Bapa. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, sebelum kita masuk ke bulan Desember, di mana seluruh dunia mengingat akan lahirnya Sang Juru Selamat,
Ini adalah momen di mana kita sama-sama berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bertahtalah dalam hidupku, berkaryalah dalam hidupku. Karena aku percaya rancanganmu adalah yang terbaik. Kehendakmu harus terjadi dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari kita mulai berdoa saudara. Pejamkan mata saudara dan mulai berkata-kata sama Tuhan, Bapa, aku mengakui dosaku. Aku mengakui kesalahanku. Aku mengakui aku orang berdosa yang gak layak sebenarnya untuk hidup dengan Engkau. Namun karena kasih karunia-Mu, Engkau mengangkat aku menjadi ciptaan yang memuliakan Tuhan. Menjadi ciptaan yang menjadi contoh bahwa aku punya Tuhan yang hebat. Karena itu pagi ini, siang ini, aku mau angkat tanganku dan berkata, Tuhan, this is my life. Terima aku Tuhan. Aku mengakui dosaku. Ampuni aku Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama, katakan, Tak kusangka sejak dulu, oh Yesus, ini altar-Mu Tuhan. di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Oh, tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, Tuhan. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ya Rabashandara namaya bashande, namaya bashe, kia bashanda, Rabashera nabo. Hinamaya bashanda,
Haleluya. 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 Oh Rabashe. Yabashandaranamo. Hirebekererebeshereboshanda. Yabasha. Hinamayabashande. Orabashandaranamo. Hiererebeshe. Hinamayabashandaranamo. Mari semua berdoa. Semua berdoa. Jesus, Jesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus Tuhan, biar namamu dimuliakan Tuhan. Lewat hidup kami, pakai hidup kami. Oh Rabashandarana Rapakata Shedededede Kirere Botoko Share Hi Makaya Bashanda Yerere Bokoya Hara Bashanda Kirere Botoko Shede Bokora Mastra Kirere Bakahara Bashanda Kirere Boshede kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau rawat setiap kami, perbaharui setiap kami. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku menangkan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, yeah. Selamanya Tuhan. Katakan haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Tetap angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan bersama. Haleluya.
puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Yuk, tepuk tangan dengan musik saudara. Woo. Haleluya. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi saudara, katakan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan bersama sorai. Mari bersama melompat dan mengangkat ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari. Katakan, laskar pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah yang bernafas memuji-Nya. Yang mau memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Saya rindu yang pria dulu ya. Mari bersama katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan bersorak-sorai. Sama-sama katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu. Mari yang wanita katakan, kita tanggalkan, sama-sama mengapi-apikan diri seperti daun menari. Marilah menjadi laskar pujian. Lambaikan kedua tanganmu, katakan bersama, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biarlah yang bernafas memuji-Nya. Apakah saudara dan saya masih bernafas? Amin. Coba praktek dulu ya. Kalau saya bilang 1, semuanya bernafas. Amin. Kalau saya bilang 2, dihembus. Siap? 1, 2, 1, 2, 1. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu kan? Oh maaf saudara, maaf. 2. Haleluya. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, jangan lupa melepaskannya juga. Amin. Saya sering bilang sama murid-murid saya, terutama dari Papua. Kalian tahu, waktu kalian bernafas, kalian sedang memberkati bumi. Waktu kalian bernafas, kalian sedang memberkati tanaman. Jadi jangan pernah stop untuk bernafas. Amin. Dan jangan pernah lupa untuk membuang nafasnya lagi. Praktek sekali lagi, siap? 1, 2, 1, 2, sekali lagi. 1, 2, katakan. 1 harmoni, 1 harmoni, 1 simfoni, 1 simfoni. Kita bersama, kita bernyanyi, memuji Dia. Katakan, bersama
bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat. Sekali lagi yuk katakan, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia. Gantian sekali lagi, bersukacita, bertepuk tangan, mari bersama. Siap. 1, 2, 3, 4. Jump, 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 jump. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan, amin, bahwasanya untuk selamat. Sekali lagi ya, katakan bersama, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Oh, kami bersyukur. Yes, sebab Tuhan, bahwasanya biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Yang setuju beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Biar kita bersorak-sorai pada siang ini, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari yang sujud tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Siap bernyanyi saudara? Haleluya. Sama-sama yuk katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, muliakan namanya. Ayo declare di hadapan Tuhan. Bangkit dan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Setuju Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Saya itu saudara saja, jemaat, katakan lagu ini bersama. Bersorak-sorai, katakan bersorak. Tepuk tangan. Dia selamatkan. Yuk sambil angkat tangan kita sama-sama declare. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan. Semua masih punya pengharapan di dalam Tuhan, katakan amin. Jangan pernah putus pengharapan kita di dalam Yesus, karena Dialah jalan kebenaran dan kehidupan, dan Dia akan membawa saudara masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan sampai Tuhan datang. Yang setuju bilang ho, sekali lagi bilang ho. Siap saudara? Nyanyi bareng sama-sama ya. Siap. Katakan haleluya.
pa 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 pa. Para pa 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 pa. Katakan para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Angkat kedua tangan kita yuk. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Sekali lagi Tuhan, yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam Dia perlindungan. Siap, katakan bersama. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Oh oh oh. Siap, para pemampang. Dia perlindungan. Yes, yes. Sekali lagi Tuhan, oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Katakan Dia perlindungan, Dia perlindungan. Yes, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari yang wanita saja katakan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari yang pria. Kekuatan di jiwa
Sama-sama katakan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku. Mari saudara saja katakan bersama. Mari kita bangkit berdiri saudara. Angkat kedua tanganmu lebih lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih buat kasih karunia-Mu buat setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu buat setiap kami. Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Tidak ada yang lain, tidak ada manusia lain, tidak ada nama lain yang pantas untuk kami puji dan kami sembah. Selain Engkau Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dan kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini. Sungguh suatu anugerah buat setiap kami. Dan kami berdoa supaya dalam setiap ibadah seperti ini, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami diam Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan buat setiap kami. Biar bukan perkataan manusia, tapi biar sungguh-sungguh isi hati Tuhan yang dicurahkan siang hari ini. Urapi setiap kami, hadirat-Mu ada mencengkram setiap kami sampai selesai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya hari ini mau mengawalinya dengan kisah seseorang di Alkitab yang bernama Nuh. Atau kalau dalam bahasa Inggris, Noah.
Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah dengar tentang Nuh atau kurang lebih tahu cerita tentang Nuh? Ini oke, turun dulu sebentar. Saya bertanya sekali lagi, memang kadang-kadang orang Indonesia itu cenderung sopan ya, jadinya kalau ditanya agak sedikit late reply gitu ya. Oke, saya tanya sekali lagi, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah dengar, pernah tahu ya kurang lebih lah cerita tentang seseorang yang namanya Nuh yang ada di Alkitab? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, sudah mandi semua? Oke baik, ya saya yakin kurang lebih Bapak Ibu tahu. Nuh itu pernah dipercayakan Tuhan untuk membangun sebuah, nah itu kan kedengeran, berarti pernah dengar. Sebuah bahtera di mana pada masa itu Tuhan marah sama manusia di bumi yang dianggap manusianya sudah pada kacau, sudah pada rusak kelakuannya dan Tuhan mau menghabiskan isi bumi. Dia akan memulainya dengan keluarga yang baru yaitu Nuh, istri dan anak-anaknya serta pasangan anak-anaknya. Betul ya Bapak Ibu? Tahu cerita itu kan? Nuh akhirnya berhasil nggak bangun bahtera? Ya berarti kurang lebih Bapak Ibu tahu semua. Akhirnya benar-benar terjadi nggak air bahnya? Terjadi dan akhirnya keluarga Nuh diselamatkan. Berarti kita semua di sini nih keturunannya Nuh nih. Kalau nggak ada Nuh kita nggak ada di sini. Seperti itu ya. Kita baca dulu firman Tuhan supaya ada gambaran. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Agak panjang tapi kita baca ya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Oke, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Dan bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari atas segala jenis hewan, dari segala binatang melata di muka bumi. Dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang ada pada masa itu, Bapak Ibu yang disamperin sama Tuhan, lalu Tuhan bilang gini, kamu ya saya mau musnahin bumi. Kamu bikin bahtera, pokoknya perintahnya sama nih, bikin bahtera, bangun ukurannya sekian, bawa kamu istri kamu, nanti bakal ada air bah, kamu anak-anak kamu bawa binatang sepasang-sepasang, bla bla bla. Kira-kira respon Bapak Ibu apa? Hah? Seneng gak? Yes, saya dapat kepercayaan gitu gak? Ya, saya lihat ada yang ngangguk sih, itu sih orang-orang dahsyat menurut saya ya. Kalau saya jawabnya, kamsya Tuhan, terima kasih banyak. Yang lain aja ada enggak? Saya bantuin aja dah, tapi jangan suruh saya yang tanggung jawab nih. Sebab menurut saya tanggung jawabnya terlalu berat. Bangun bahtera itu bukan perkara gampang loh Bapak Ibu. Bahteranya ini besar banget.
karena saya kerja di perusahaan pelayaran, saya tahu bangun kapal itu bukan perkara remeh. Bikin di galangan kapal yang betul-betul bener-bener tempat bikin kapal aja itu butuh waktu cukup panjang. Kenapa? Karena bikin kapal itu bukan bikin roti, bukan bikin kue ya Bapak Ibu. Ini perkara besar, nggak main-main. Apalagi pada zaman itu. Gitu ya. Dan Nuh ini diberikan tugas yang besar. Dan Bapak Ibu kepikir nggak ukurannya, cari bahannya, ngebangunnya, bikinnya. Terus udah gitu mesti manggilin binatang sepasang-sepasang. Gimana caranya saya tanya. Nangkep nyamuk aja susah. Coba nangkep nyamuk tepok gitu. Gimana bawanya sepasang-sepasang. Bawa macan gimana caranya manggil si macan suruh masuk. Pus, si pus. Begitu panggilnya, ya saya nggak ngerti gimana itu cara panggilnya. Pokoknya kalau saya dapat tugas kayak gini, Tuhan mohon maaf terima kasih banyak buat kepercayaannya. Boleh yang lain aja kah gitu ya. Saya kayaknya susah ini nggak masuk akal, susah dikerjain. Tapi kalau tadi Bapak Ibu baca, Nuh berhasil melakukan nggak? Di ayat 22 dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Keren Bapak Ibu. Prosesnya mudah nggak? Tidak. Sempet saya cari berapa lama sih proses bangun bahtera. Saya penasaran ya kalau pada zaman itu ya. Kalau pada zaman sekarang sih sekian bulan jadi itu kapal menurut saya. Kalau benar-benar dikerjain di galangan kapal ya. Tapi ini saya sempat cari diukurnya karena tidak tertera plek-plek di Alkitab. Dianalisakan dari umurnya Nuh ketika dia dapat perintah ini sama ketika dia masuk ke bahtera. Berapa lama bangun bahteranya Bapak Ibu? Lebih kurang 100 tahun. Coba bayangin. Di sini ada yang bangun bahtera 100 tahun? Ya nggak ada lah, yang umurnya 100 tahun aja belum tentu ada. Betul ya Bapak Ibu ya, ini lama nih bikin ini bukan perkara gampang. Dan bisa kebayang nggak, sekeliling pasti bertanya-tanya. Lu tuh ngapain? Ngapain sih lu? Mau bikin ini perusahaan perkapalan? Mau ngapain? What are you doing? Dan anak-anaknya juga bisa jadi diolok-olok. Bapak lu aneh, katanya mau hujan gede. Katanya kita bakal kelelep, aneh banget padahal ini terang benderang, terik. Hujan setetes saja kagak, lu bilang mau hujan, mau badai, mau tenggelam bumi. Aneh bapak lu. Bisa jadi bapaknya bilang, anaknya bilang ke bapaknya, "Pak lu sih bikin gue malu lu Pak, beneran Pak. Kita nih ngomongin lu sama satu kota, viral. Pembangunan bahtera Nuh." Kan begitu kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau pada zaman itu tapi pasti punya isu yang sama. Intinya proses perjalanan Nuh dari dikasih tahu, dikasih perintah sampai akhirnya berjalan dan jadi itu bahtera panjang. Mudah enggak? Tidak. Berat? Yes. Tapi Nuh berhasil melakukan semuanya itu. Nah hari ini saya cuman akan bahas ayat yang pertama yang tadi kita baca. Cuman waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, kebetulan kemarin ini lagi dalam bahasa Inggris. Jadinya saya akan bacakan Bapak Ibu dalam bahasa Inggris. Versi New International Version, Kejadian 6 ayat 9. Bunyinya begini. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked faithfully with God. Saya cuma ulang kalimat terakhir aja. And he walked faithfully with God. Dan dia berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan. Hari ini saya cuma mau kita belajar soal ini aja Bapak Ibu, sederhana. Nuh dikatakan berjalan dengan setia bersama Tuhan. Sudah pasti setia karena perjalanan dia bangun bahtera aja 100 tahun. Kesetiaan bisa diungkapkan kalau ada rentangan waktu. Setuju ya Bapak Ibu ya. Kalau anak Bapak Ibu bilang gini, "Mah, gue mau nikah." Sebab pacar gue ini setia banget. Oke, pacar lu sama lu pacaran udah berapa lama? 2 bulan. Kita ketawa gak? 2 bulan bilang setia banget. Lu malah lagi di mabok asmara doang. Begitu pasti kita pikirnya. Betul? Atau orang merayakan pernikahan. Pesta ulang tahun pernikahan. Lalu bilang ini suami saya ini suami paling setia di muka bumi. Usia pernikahannya berapa tahun? 2 tahun. Belum pas buat dikatakan setia. Tapi Nuh dikatakan dia berjalan dengan setia bersama Tuhan. Yes, terbukti betul. Pembangunan bahteranya aja 100 tahun. Saya nggak ngomong sebelumnya dan setelahnya. Nuh berjalan dengan setia bersama Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal yang dibutuhkan kalau kita mau berjalan bersama Tuhan. Oke, 1. Untuk bisa berjalan bersama Tuhan, kita butuh
kesepakatan menuju tujuan yang sama. Kita baru bisa jalan sama-sama orang kalau tujuan kita sama Bapak Ibu. Kalau tujuannya beda nggak bisa. Contoh, ntar mungkin ada Bapak Ibu yang samperin saya lalu tanya gini, Bu Airin habis ini mau kemana? Lalu saya bilang saya mau ke Sumarekon Serpong. Di arah Tangerang sana ya, Serpong. Lalu bilang gini, Bu sama-sama saya aja Bu. Oh bisa bareng Pak. Bisa sama-sama. Emang Bapak mau kemana? Saya mau ke Sumarekon Kelapa Gading. Nah loh, maksudnya gimana Pak? Ya nggak apa-apa kita bisa sama-sama. Sama-sama Sumarekon sih, tapi kan tujuannya beda ya. Satu di Kelapa Gading, satu di Serpong. Itu ujung ke ujung Pak, nggak ada hubungannya. Maksudnya saya disuruh nemenin Bapak ke Kelapa Gading atau bagaimana ceritanya ini? Karena beda tujuan, beda haluan. Tidak bisa. Kita baru bisa berjalan bersama-sama kalau tujuannya sama. Jadi kita sepakat nih, kita mau jalan sama-sama ke A. Tujuannya sama. Itu kita baru bisa berjalan bersama-sama. Firman Tuhan di Amos 3 ayat 3 bilang begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi hanya bisa jalan bareng kalau sudah sepakat, kalau sudah janji. Tadi pun waktu Tuhan punya rencana untuk membumi hanguskan bumi dengan air bah, dia bikin janji dulu sama Nuh. Kalau tadi Bapak Ibu lihat ya yang tadi di Kejadian 6, di ayat 18 tadi sempat kita baca. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Jadi Tuhan tuh deal dulu nih sama Nuh dia. Saya rencananya begini, kamu bikin begini, deal gak nih? Deal ya, oke jalan. Seperti itu. Ada kesepakatan untuk sebuah tujuan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu di tempat ini, tolong perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, Tuhan tuh ciptain Bapak Ibu di tempat ini bukan cuma buat menuhin Jakarta, bukan. Bukan cuma buat nyempit-nyempitin Trans Jakarta, bukan. Bukan buat suruh desek-desekan di komuter lain tiap pagi sama tiap jam pulang kerja, bukan. Juga bukan buat menuhin bangku GMCC, bukan. Tapi Tuhan ketika dia ciptakan kita, dia punya rencana buat hidup kita yang spesifik. Oke lah kita nggak disuruh kayak Nuh membangun bahtera. Tapi Tuhan punya tujuan yang lain ketika dia menciptakan kita. Tidak ada satu orang pun yang diciptakan ya udahlah ini yang nggak usah ada tujuan deh, yang ini deh, yang ini ada tujuan, yang ini nggak usah ada. Nggak ada Bapak Ibu, ngapain begitu? Tuhan ketika menciptakan sesuatu yaitu kita, dia punya tujuan. Tuhan punya gambaran, Tuhan punya impian, Tuhan punya rencana. Ini gue desain model kayak gini, gue kasih kemampuan begini, ada kekurangannya di sini, ada kelebihannya tapi di situ dia bagus, dia bisa begini untuk memenuhi sebuah tujuan. Dan masa depan, rencana Tuhan itu keren banget buat setiap kita. Cuman kita kadang-kadang gak tahu aja apa sih yang Tuhan siapin buat kita di depan sana. Nah, jadi kalau bicara kesepakatan menuju tujuan yang sama, kalau dari sisinya Tuhan gak usah dikhawatirin Bapak Ibu. Dia mau sepakat sama kita, yang dikasihinya, yang diciptakannya dan dia bahkan mati disalib buat kita. Ini loh, saya punya rencana ini buat kamu, mau gak? Mau gak? Kalau mau ayo sepakat sama saya, kita jalan sama-sama menuju ke sana. Rencana terbaik yang aku siapkan bagimu, itu pertanyaan Tuhan. Sekarang tinggal di kita, mau atau enggak? Mau ya ayo jalan bareng. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, nyemplung air, kemana. Perjalanan memang tidak selalu mudah. Saya nggak bilang perjalanan bersama Tuhan ini mudah. Nuh pun nggak ngejalaninnya dengan mudah. Tapi itu memang rencana Tuhan yang terbaik buat dia. Kalau kita mau, kita deal sama Tuhan. Oke Tuhan, saya jalan sama Tuhan, ayo kita berangkat. Pertama itu, kalau kita mau berjalan mencapai rencana Tuhan yang terbaik, nomor 1, kita butuh sepakat menuju tujuan yang sama. Itu dulu pertama, menyadari Tuhan punya rencana yang besar, saya mau ke sana, saya akan berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk berjalan bersama Tuhan kita perlu apa? Butuh kecepatan langkah yang sama. Gak bisa kecepatan, gak bisa kelamaan. Kenapa? Karena jalannya bareng. Bapak Ibu kalau kita jalan bareng, kecepatannya kurang lebih mesti sama gak? Mesti sama. Kalau yang sini jalannya sedang, saya jalannya ngebut-ngebut, ya akhirnya saya udah di mana tahu dia masih di mana. Pertama kali saya pergi ke Singapura Bapak Ibu, dulu banget sama Yakob ya. Dulu banget pertama kali sampai pergi ke Singapura, itu saya agak kaget dengan cara jalan orang Singapura dibanding orang Jakarta. Kalau orang Jakarta ke mall kemana, jalannya semana, segini kali ya. Ya kan, orang Jakarta lama jalannya betul, santai-santai, lihat-lihat pemandangan. Orang Singapura nggak gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau turun MRT.
Saya tuh sempat bingung, saya pikir ada kerusuhan atau ada keributan. Kenapa? Karena begitu keluar MRT, brek, terus semua orang buru-buru banget. Saya sampai tanya si Yakob, ada apa sih Kob? Ada apa sih Kob? Ada maling? Hah? Ada kejadian gawat? Kenapa? Why is everybody running? Kenapa buru-buru? Jalannya speednya cepet banget. Saya heran. Udah berapa hari di sana saya baru tahu orang Singapura jalannya cepet memang. Saya nggak ngerti dia orang ngejar-ngejar apa atau dikejar-kejar apa, tapi jalannya cepet. Kita kalau mau jalan bersama seseorang, jalannya kecepatannya mesti sama. Kalau orang yang suka jogging atau lari, mereka suka sebutnya pace. Tulisannya pace. Pace-nya berapa? Jadi harus sama. Kalau kita jalan sama Tuhan, demikian adanya. Ikutin kecepatannya Tuhan. Jangan kecepatan, jangan juga kelambatan. Tapi penyakit manusia untuk bisa di tengah-tengah cepatnya itu rada repot Bapak Ibu. Jujur aja. Kita ini orang yang sering kecepatan atau enggak sering kelambatan. Contoh, Tuhan teman saya udah di posisi itu. Jauh banget, padahal saya lebih rajin, padahal saya sering gereja, padahal saya sering memberi. Tapi dia kok maju jauh lebih dari saya Tuhan. Saya mau cepet kayak dia Tuhan. Tuhan bilang sabar, kerjakan bagianmu. Ah lama Tuhan ini, saya mau cepet, Tuhan ini lambat banget sih, buruan kek. Berapa sering kita bilang Tuhan itu lambat. Cepetan. Akhirnya karena kita nggak betah nungguin Tuhan. Yang kita anggap lambat itu kita cari jalan sendiri. Gedebak-gedebu, gerasa gerusuk, pakai jalan sini, pelok sini, tabrak sini. Wes biar cepet, biar ngejar dia. Saya nggak mau lah kalah begini sama dia. Saya mau cepet. Akhirnya apa? Gabruk, nabrak tembok. Begitu ngegabruk baru datang ke Tuhan. Tuhan, aku gagal. Nah ya begitu kan, itu kan kita kan. Kita sering gitu, Tuhan bilang suruh sabar, entar dulu kerjain bagian lu. Lu gak mau sabar, lu maunya buru-buru. Itulah kita. Atau penyakit yang kedua, kagak kecepatan, tapi kelamaan. Kelamaannya gimana? Ayo memberi. Masih banyak cicilan. Belum bisa memberi. Nanti aja tahun depan tunggu naik gaji. Biasanya awal tahun suka ada naik gaji. Oke, tahun depan naik gaji 10%. Memberi nggak? Tuh tahu. Enggak katanya. Enggak, kenapa? Kebutuhan pokok juga meningkat. Anak saya 2 tahun lagi mau kuliah, mau nabung. Nggak bisa memberi. Menunda. Terus apa lagi? Tuhan bilang gini, ampuni menantumu. Ampuni menantu saya. Dari sejak dia pacaran gue udah gak srek lihat mukanya. Gue udah lihat modelnya sih bakalan songong nanti kalau udah kawin, bener kan? Sekarang udah kawin 5 tahun, sakit hati gue sama menantu gue. Tuhan suruh ampunin. Gini ya Tuhan, sorry saya ini cuma manusia biasa. Gak gampang buat saya mengampuni, saya butuh waktu. Butuh berapa lama? Udah berapa lama sakit hati sama mantunya? Ya kurang lebih 8 tahun. Lama bener. Ampuni dia, sebentar Tuhan. Menurut psikolog, butuh waktu memproses segala luka batin, apalagi yang dalam. Seperti mengupas bawang. Sehelai demi sehelai. Bapak Ibu, jangan pakai alasan apapun. Padahal sebenarnya kamu cuman berlambat-lambat buat taat. Saya tahu ada waktunya kita butuh proses. Yes, ngerti saya. Saya tahu ada hal-hal yang kita butuh waktu. Kita nggak bisa langsung langsung selesai semuanya gilang gemilang. Saya tahu. Saya pernah luka sampai berbulan-bulan baru sembuh. Pernah Bapak Ibu, pernah. Cuman selangkah demi selangkah, getting better. Selangkah demi selangkah, makin baik. Makin sembuh, makin maju, makin pulih, sampai pulih beneran. Jangan berlambat-lambat pakai nama mental health lah, apalah. Berproses itu boleh, tapi ingat ada progres. Jangan alasan, saya masih diproses Tuhan. Udah berapa lama diproses? 10 tahun, dari belum ubanan sampai udah ubanan. Proses terus, kapan lu kelar? Jangan berlambat-lambat untuk taat. Kalau kamu tahu betul Tuhan maunya apa, kerjakan. Bukan dengan kekuatan kuat gagah kamu, minta Tuhan mampukan kamu. Saya ulang. Yang pertama kalau mau berjalan bersama Tuhan tadi apa?
Butuh kesepakatan menuju tujuan yang sama. Sepakat dulu, mau. Kedua tadi apa? Butuh kecepatan langkah yang sama. Gak boleh kecepatan, buru-buru. Gak boleh juga berlambat-lambat. Itu kedua. Yang terakhir. Judulnya sih terakhir, tapi saya masih 1 jam lagi, tenang aja. Yang terakhir, butuh apa untuk berjalan bersama-sama? Butuh komunikasi 2 arah. Topik ini lagi. Bosen. Klise. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau jalan berdua sama orang ngobrol apa diem-dieman? Jalan panjang nih, ngobrol nggak? Ngobrol, kecuali kalau lagi, kalau lagi marahan nih jemaat ini pinter banget ya, luar biasa ya, apa bahan saya udah dicontek ya. Marah atau lagi ribut atau lagi sakit gigi atau apa mungkin kita nggak ngobrol. Tapi kalau kita berjalan normal, kita berdua jalan panjang, pasti komunikasi, pasti. Kita mau jalan panjang sama Tuhan, kita butuh ngobrol sama dia. 2 arah. Kita buka dulu firman Tuhan. Mazmur 138 ayat 3 sampai 5. Mazmur 138 ayat 3 sampai 5. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Coba lihat. Ini 2 arah. Hari kita berseru, Tuhan menjawab. Kita ngomong, Tuhan ngomong. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan tuh bukan cuma ngomong doang, no. Ketika kita ngomong, kita berseru, Tuhan tolong saya gak bisa. Tuhan jawab, bukan cuma kasih arahan, tuntunan, perintah doang, teguran doang. Tidak, Tuhan kasih kekuatan buat jiwa kita. Kenapa? Karena kerap kali kita memang gak bisa, kita gak mampu. Kita ini manusia yang kerap kali banyak kelemahannya. Tapi Tuhan bukan cuma ngarahin, dia kasih kekuatan. Lalu dikatakan semua raja di bumi itu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini kembali dari sisi kita manusia. Bersyukur sama Tuhan. Kita yang menyampaikan sesuatu. Menyampaikan ucapan syukur. Kenapa? Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Tuhan itu kasih janji. Tuhan ngomong. Dari ayat-ayat ini kita bisa lihat apa? Memang bisa komunikasi kok. 2 arah. Kita berseru, Tuhan jawab. Tuhan kasih kekuatan, kita memuji-muji dia. Kenapa? Karena Tuhan kasih janjinya. Dan kalau Tuhan janji itu Tuhan pasti penuhin. Kan seperti itu Bapak Ibu. Harus komunikasi. Dan saya sebenarnya Bapak Ibu kalau mau bicara ngomong jujur ya. Saya tuh ngerema banget sebenarnya topik ini. Tapi saya kadang-kadang malu kalau khotbah ngomong ini lagi. Kesannya kayak gini loh, gak ada topik lain. Deket sama Tuhan, dengar suara Tuhan, baca firman. Ya memang ini kuncinya. Kamu mau jalan sama dia ya dengerin dia, mau dengerin siapa lagi. Kalau kita bilang ini, ya mungkin bukan pendeta lah, saya mana ngerti sih Tuhan bilang kiri, Tuhan bilang kanan, Tuhan bilang A, Tuhan bilang B. Kalau belum nyampe di sisi, oh diam lalu Tuhan ngomong, udah gak usah jauh-jauh, baca aja Alkitabnya. Kalau tiap hari dibaca betul-betul sungguh-sungguh, gak mungkin Tuhan gak ngomong, tidak mungkin. Karena firman Tuhan bilang, cari kamu akan menemukan, ketuk pintu pasti dibuka. Itu pasti, itu bukan kata saya, itu kata firman. Kalau kita cari Tuhan dengan haus, kalau kita kejar Tuhan, kita pasti menemukan dia. Beberapa waktu yang lalu Pastor Jacob sempat pelayanan di sini dan dia sempat bilang yang kasih perumpamaan tentang orang rindu. Orang rindu sama Tuhan lalu dicelepin di air sampai habis napas. Dia sebegitunya merindukan udara, begitu ditahan keluar, wah napas dengan penuh kerinduan karena udah kering banget. Kalau kita rindu Tuhan, seperti kita dilelepin di air dan kurang napas, kita cari dia, kita pasti menemukan dia. Tapi kerap kali kita tidak ketemu Tuhan karena kita tidak nyari. Jangan bilang gini, saya cari kok Tuhan. Saya tanya gini aja deh, baca gak firman Tuhan tiap hari? Itu dulu. Baca gak? Kerja kita tuh Senin sampai Jumat anggap. Berapa hari, berapa jam sehari kita habiskan buat kerja. Buat lihat TikTok, buat nonton film Korea, buat ngurusin perkara-perkara kehidupan, buat lihat Instagram. Berapa banyak kita habiskan. Masa baca Alkitab 5 menit, 10 menit, 15 menit, enggak sempat. Kalau kita mau berjalan bersama dia, kita perlu ngobrol. Dan bukan cuma kita yang ngomong nih, Tuhan saya susah, Tuhan saya gak punya duit, Tuhan saya punya masalah, Tuhan saudara saya sakit, Tuhan saya bla 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 bla. Bukan, tapi selain itu juga diam. Ambil waktu tenang, hening lalu nanya gini sama Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan mau ngomong apa sama saya?
Dan kalau Tuhan kasih arahan, kalau Tuhan ngomong lakukan, ini yang namanya berjalan bersama Tuhan. Setiap hari dibikin gini, gak mungkin Tuhan gak kasih tuntunan, gak mungkin gak tahu apa-apa, gak mungkin gak sembuh-sembuh, tidak mungkin. Ada yang salah berarti kalau sampai seperti itu. Ketika kita rindu Tuhan, dia pasti menghampiri kita. Karena kalau Tuhan tuh pernah berfirman gini, kalau dia tuh rindu mencurahkan kasihnya untuk setiap kita. Mencurahkan kasih dengan cara apa? Ini loh, aku tuh punya rencana besar buat kamu. Kamu jalannya ke sini, saya tuntun kamu, saya tolong kamu. Tapi kitanya gini, gak tahu sibuk Lah, susah. Saya pernah baca tulisan ini di Instagram dan tulisan ini menabok saya, puak. Dan karena saya tertabok, saya juga mau menabok orang lain dengan tulisan ini gitu ya. Saya sempat post di IG saya akan ngomong ke Bapak Ibu ya. Ini sebelumnya saya minta maaf. Maaf banget kalau sampai tersinggung. Tapi saya udah tersinggung duluan, jadi sama-sama aja gitu ya, gak masalah ya. Ada tulisan yang bilang begini, waktu kamu gak punya duit, ada di sini yang pernah gak punya duit? Banyak, banyak. Oke. Kalau kita gak punya duit atau kurang duit, kita berusaha gak supaya dapat duit? Enggak, saya berdoa puasa saja gitu. Enggak kan? Kalau kamu gak punya duit atau kurang duit, apa yang kamu lakukan? Kerja. Gitu kan kalau kata Pak Jokowi. Wah udah kerja kantoran gaji gak cukup nih. Anak saya bentar lagi mau masuk SMA, yang ini mau kuliah. Aduh butuh duit nih, kurang nih gajinya. Apa yang kita lakukan? Cari jalan lain gak? Jualan online, bikin kue, jualan makanan. Apa kek kita kerjakan? Buat apa? Supaya mencukupi kekurangan yang ada, betul? Saya mau tanya, kalau kita lagi ngerasa kurang dekat sama Tuhan, panik gak? Berusaha gak? Ngejar gak? Kalau kita gak punya duit, kurang duit, punya kekurangan dalam hal ekonomi, kita fight for it, kita berjuang, kita cari duit, jungkir balik segala macam supaya dapat duit bisa nyukupin kebutuhan. Tapi waktu Tuhan gak ngomong-ngomong sama kita, panik gak? Enggak. Resah gak? Kok Tuhan gak ngomong? Kok saya baca Alkitab udah sebulan gak dapat apa-apa? Kok saya kering? Kok saya rasanya jauh? Lu panik gak? Kalau kita panik ketika nggak punya duit dan kita jongker balik cari duit. Tapi kita nggak panik waktu kita jauh dari Tuhan dan kita nggak ngejar Tuhan. Sudah jelas siapa Tuanmu sebenarnya. Mohon maaf kalau saya menyinggung. Tapi saya benar-benar juga bertobat gara-gara kalimat itu Bapak Ibu. Kita kejar duit kayak apa, kerja kayak apa, kejar karir kayak apa. Berusaha untuk ini itu kayak apa. Kita mau kurus, kita mau tuh jungkir balik, senam, olahraga, segala macam, gak makan, diet. Kita fight for it. Kita gak bisa pelajaran ini, kita belajar setengah mati begadang-begadang demi itu. Kita fight for it. Tapi ketika kita gak dekat sama Tuhan, Tuhan gak ngomong, gak merasa Tuhan, gak merasa dapat tuntunan. Oh kita gak panik. Sebenarnya siapa sih Tuhan di dalam hidup kita? Saya ulang, Nuh mencapai kemaksimalan dalam hidupnya menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dengan cara dia berjalan dengan setia bersama dengan Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita butuh 3 hal. Pertama, kesepakatan untuk menuju tujuan yang sama. Yang kedua, kecepatan yang sama dengan Tuhan. Enggak gerasa gerusu buru-buru, enggak juga berlambat-lambat untuk taat. Yang ketiga, kita butuh terus ngobrol. Tuhan saya gini, mesti gimana ya? Ke kiri Airin, oke ke kiri. Aduh nabrak tembok, ke sini Airin. Ikutin aja. Turun naik atas bawah ya udah. Apakah selalu enak? Tidak. Apakah selalu ketawa? Ya enggak, ada kalanya nangis. Ada kalanya menjerit, orang lain gak ada yang tahu. Kita doang sama Tuhan. Jalan. Selama Tuhan ada bersama dengan kita cakap menanggung segala perkara. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain keyboard. Khotbahnya sudah selesai. Tapi saya punya sebuah cerita. Dan cerita saya akan memakan waktu sekitar 1 jam. Aduh gue udah lapar gitu ya. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah ke Kidsania?
Masih terlalu sopan. Aduh saya ini juga tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena yang kelihatan tuh muka semua begini. Jadi kalau tangannya di sini, gue kesaru antara muka sama tangan. Begitu loh. Jadi kalau angkat tangan tuh di sini. Seberapa banyak yang pernah ke Kidsania di Pacific Place Mall. Orang Jakarta kan ini kalau saya ngomongnya di Papua ya pada kagak pernah pergi lah. Oke. Kidsania. Kalau saya tidak salah ingat, kejadiannya 2011, kalau enggak salah ingat. Atau 2012 sekitaran, kayaknya sih 2011. Anak saya waktu itu baru 5 tahun sekian. Lalu teman-teman saya, ada orangnya pada di belakang, itu bilang gini sama saya, ajakin anak-anak kita main yuk ke Kidsania. Saya bilang, oke, boleh. Saya pergi sama Brevi, anak saya, waktu itu masih umur 5. Dan saya tidak tahu Kidsania itu seperti apa pada saat saya sebelum pergi. Gak ada gambaran, yang saya tahu tempat main anak-anak, sebatas itu. Jadi saya gak belajar apa-apa soal Kidsania. Padahal biasanya saya kepo. Kalau mau kemana gak usah ke Kidsania. Saya mau ke hotel mana aja udah saya Google, cek di website ABCDEF supaya saya tahu gambarannya kayak gimana. Saya memang agak ribet Bapak Ibu, ya begitulah saya. Dan saya tidak cari tahu soal Kidsania, pergi aja. Begitu pergi masuk, dia ada 2 sesi. Ini anggap aja marketing Kidsania ya, padahal nggak ada hubungannya ya. Dia sehari ada 2 sesi, jam 9 sampai jam 2, lalu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kita waktu itu sesi 1, jam 9 sampai jam 2. Udah rapi, udah siap, udah makan, seneng banget. Begitu masuk, saya baru paham, oh kayak gini. Di sana itu bukan tempat main perosotan, ayun-ayunan, bukan Bapak Ibu. Tapi permainan profesi. Anak-anak tuh dianggap udah dewasa kalau masuk Kidsania. Makanya mereka selalu disapa, selamat malam Pak, selamat malam Bu. Walaupun anaknya masih kecil-kecil. Dan mereka selalu malam karena memang langitnya dia indoor, gelap. Jadi dia gak pernah bilang selamat siang, selalu selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam Bu gitu ya. Anak-anak kita dihargai di sana, dianggap udah dewasa. Dan di sana mereka tuh bisa jadi apa aja yang mereka mau coba. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi tahu semua, bisa jadi pemadam kebakaran. Bisa jadi apa lagi? Dokter, bisa jadi pilot, bisa jadi polisi, bisa bikin kue, bisa di pabrik mie instan, apapun itu. Bisa main teater, bisa jadi model, bisa segala macam profesi, bisa jadi penyiar radio. Itu menarik dan pas saya masuk saya lihat, wow ini keren banget, saya pingin main Bapak Ibu. Tapi udah ketuaan ya, ini apaan ini mau kerja di sini kali, jangan main gitu ya. Ya nggak boleh main, padahal pingin banget main. Dan pada waktu itu saya ingat banget, saya merasa berdosa sama anak saya, menyesal. Kenapa? Karena gini, permainan yang di awal dia main gini, saya mau jadi pembalap, aduh mau racing, ya udah baris ngantri. Udah ngantri, tiba-tiba ditanya, Pak sudah ada SIM-nya? Hah? SIM? Kamu mesti pakai SIM? Iya, harus bikin SIM dulu Bu, baru boleh main jadi pembalap. Walah, bikin SIM-nya di mana Pak? Tuh di sana. Oke deh, ayo. Bikin SIM dulu, bawa bocah satu ke tempat bikin SIM. Ngantri lagi panjang, selesai ngantri sampai depan, Pak ini mau bikin SIM ya. Oh sudah cek kesehatan Bu. Lah apalagi sih? Oh kalau mau bikin SIM mesti cek kesehatan dulu. Yeelah, di mana cek kesehatannya? Sono, yeelah. Ayo cek kesehatan dulu, nih ribet banget dalam hati saya. Bawa ke tempat sana, cek kesehatan, dapat suratnya, bikin SIM, dapat SIM-nya. Nah jadilah sana, main racing apalah. Saya merasa berdosa sama anak saya. Tahu kenapa saya merasa berdosa? Waktunya tuh limited, terbatas 9 sampai 2. Lu gara-gara gak paham itu buang waktu ngantri sini, ngantri situ, ngantri sana. Sementara waktu tuh the clock is ticking. Waktunya tuh berjalan terus, lu mesti ngantri, main, ngantri. Akhirnya gak bisa main banyak, kenapa? Karena banyak ketidakpahaman. Oke, sambil dia main, dia seneng, happy ya main. Tiba-tiba, tring, muncul ide. Saya panggil anak saya yang umur 5 tahun, si Brevi. Anak saya kecil-kecil agak tua ya Bapak Ibu, harap maklum karena emaknya ribet kayak saya gitu ya. Saya panggil, Brevi sini, kamu seneng gak main di sini? Seneng? Bener seneng? Iya. Saya tanya gini, I have an idea. Saya punya ide. Main lagi sesi 2, mau gak? Nanti jam 2 bubar semua keluar pulang, kita keluar ke mall makan yang banyak. Menuhin energi, jam 3
kita masuk lagi. Supaya mainnya maksimal. Kalau ini mama minta maaf banget, mama gak paham. Jadi mama gak bisa ngarahin kamu kemana yang semestinya baik. Tapi kalau kamu mau, kamu suka, yuk kita masuk sesi 2 kalau kamu gak capek. Tapi dengan syarat, you dengerin I. You dengerin apa kata mama. Deal gak nih? Kalau deal kita main lagi, kalau gak kita pulang. Terus dia bilang gini, ayo. Mau aja tuh bocah gitu ya. Ya mau. Serius ini main lagi. Waktu teman-teman saya pulang saya gini, dadah. Kita mau main lagi. Dan orang bingung, hah main lagi? Lu gak capek? Iya dia mau, gue juga rasanya tadi bokamguan banget main kok kayak orang blow-on kagak paham begini, buang-buang waktu. Saya bilang gitu kan, oke deal, saya berdua sama anak saya fighting untuk sesi 2. Dan begitu masuk, saya inget banget, inget ya Brevi, deal ya, udah deal lo sama mama, you follow me, oke, listen to me, oke deal, sip. Begitu masuk saya inget banget tuh, dia tuh mau nyelonong, mau ngantri main apa tahu, saya langsung bilang gini, no, pemadam kebakaran duluan, itu ngantri paling banyak. Dan saya lihat orang mulai berlari. Saya gendong anak saya karena dia mini size. Jadi saya masih mampu menggendong dia. Saya gendong, saya lari dong ke pemadam kebakaran. Kloter pertama dan I'm a proud mom. Wih, keren, saya berhasil menghantarkan anak saya ke pintu gerbang. Bukan kemerdekaan tapi pengantrian main pemadam kebakaran. Dan saya happy banget Bapak Ibu. Dan sepanjang sesi 2 saya tuh jadi manajer repot. Kenapa? Ini anak selama dia main saya cuma ngintip sebentar karena gak semuanya kita bisa lihat. Ini anak main 30 menit. Oke, saya ngiter area sekitar situ, ini masuk ini 20 menit. Oke, kalau ini kelar berarti ini sudah jalan sekian menit, sisa sekian menit. Yang ini sekian menit. Oke, saya ngitung. Saya balik lagi ke tempatnya Brevi main. Kalau dia sudah hampir selesai, saya ngiter lagi. Saya lihat antriannya sudah ada 2, 3, 4, sekali main 5. Masih bisa 2 anak, sini masih bisa 3 anak. Ini udah panjang banget, kelamaan muter kepanjangan, ribet. Begitu anak saya keluar dengan muka gembira dari sebuah permainan yang sudah selesai, saya samperin. Gimana, seneng gak? Seneng. Oke, sekarang mau main apa? Alternatifnya A, tunggunya sekian menit. B, tunggunya sekian menit. C, tunggunya sekian menit. Mau yang mana? A aja. Oke, pergi A. Begitu Bapak Ibu. Bolak-balik. Bapak Ibu tahu pulang-pulang kaki saya biru. Kenapa? Karena warawiri. Ya, dia mah main mah happy-happy aja. Yang repot siapa? Saya tahu ngitung-ngitung. Bolak-balik. Supaya apa? Maksimal. Waktu dia tuh limited. Dan saya tahu supaya dia happy dia bisa coba banyak. Dan perlu dibantu karena pandangan dia, pola pikir dia, analisa dia ya kalah lah sama mama kepo. Beda jelas kan, saya bantu dia supaya dia maksimal. Ada momennya dia gak mau nurut, ada. Jadi dia udah ngantri, kan tetap mesti ngantri ya, secara ini bukan punya saya kan ya, ngantri gitu sabar. Cuman saya udah pilih yang paling efisien. Ngantri nunggu berapa menit, namanya anak kecil kan, mah. Lama, nggak mau di sini deh, main yang itu aja, main yang lain aja. Sebentar saya bilang don't move. Kenapa? Karena kalau bergerak antriannya jadi beda lagi urusannya. Saya ngelongok ke dalam, ini udah mau kelar. Saya tahu karena dari tadi memantau kan, ini kan udah kayak KPK gitu yang ngeliling, diperhatiin satu-satu. Saya bilang sama dia, percaya sama mama, sebentar lagi selesai. Kamu diam di sini. Tunggu, kalau kamu keluar kamu sia-sia dari tadi 15 menit sini, ulang lagi ngantri di sana. Diam, wait, tunggu, sebentar lagi selesai. Percaya sama mama. Dia nurut, tunggu, dan dia main dengan happy sampai sesi 2 selesai. Bapak Ibu tahu, di sesi pertama saya udah gak gitu inget persisnya karena udah lama banget. Kalau gak salah cuman main 5 atau 6 permainan, saya lupa. Di sesi 2 dengan hadirnya seorang manajer dan mama super kepo yang ribet dan ngitungin, dia main 11 permainan. Jauh lebih banyak daripada ketika dia melangkah sendirian kerabak gerubuk tidak tahu apa-apa. Dan waktu sesi 2 selesai, saya tanya, seneng gak? Seneng. Itu kalau habis kerja dapat gaji Bapak Ibu. Gaji-gajian ya, mata uangnya kitsos, mata uang kitsannya bisa ditukar dengan souvenir. Pas pulang saya pamer di grup WA teman-teman saya yang sudah pada pulang. Nih, duit hasil kerja anak saya sepanjang hari ini. Dan mereka bilang gini, eksploitasi anak katanya begitu ya. Ya tapi kan anaknya seneng ya, anaknya mah happy-happy aja ya. Anak saya happy, maksimal,
bahagia, main jauh lebih banyak, mencoba lebih banyak dalam waktunya yang terbatas karena berjalan bersama saya. Sekian bulan setelah kejadian Kitsania itu, Tuhan pernah memberikan saya sebuah pengertian Bapak Ibu. Pengertian apa? Kalau saya aja, mama yang tidak sempurna, mama yang penuh keterbatasan, mau loh saya ribet repot kayak orang apa sampai kaki saya biru, demi apa? Anak ini di masa yang sementara itu maksimal mencoba menikmati apa yang dia bisa nikmati sesuai selera dan passionnya dia. Apakah Tuhan gak begitu? Bapak Ibu, hidup kita ini sementara. Waktu saya masih jauh lebih muda, tiap datang ke rumah duka ya ke rumah duka aja. Turut berduka cita ya Pak, turut berduka cita ya Bu, sebatas itu. Waktu saya masih muda. Sekarang usia sudah bertambah. Bapak Ibu tahu, terakhir kemarin ini saya ke rumah duka dan saya lihat peti jenazah. Yang di pikiran saya tuh cuma satu, suatu hari saya yang akan ada di situ. Dan Bapak Ibu, ini kan suatu kenyataan ya. Setiap kita di tempat ini, tanpa terkecuali, sekali lagi, tanpa terkecuali, kita akan ada di peti mati betul suatu hari nanti. Jangan bilang gini, ngomong jelek, bukan ngomong jelek, itu realita. Itu kenyataan, cuman masalahnya kapan, kan begitu. Kita semua akan di sana, artinya apa? Waktu hidup kita sementara. Di tengah kesementaraan ini, mau gak sih kita make the most of it? Maksimal, menjalani hidup dan rencana Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita. Kalau mau mencapai kemaksimalan, tidak ada cara lain. Berjalan bersama Tuhan. Amin. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Siang hari ini, kalau Bapak Ibu siang hari ini kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saya yakin bukan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan sedang memanggil dengan penuh cinta, kasih dan kerinduannya. Untuk Bapak Ibu berjalan bersama Dia. Bukan untuk untungnya Tuhan kok. Tapi supaya kita bahagia dalam tanda kutip. Menikmati kemaksimalan yang sudah Tuhan siapkan. Sampai kita melihat Tuhan menggenapi rencananya yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya rindu kita berdoa menyembah Tuhan. Gak usah mikirin kiri kananmu. Bicara aja sama Tuhan. Belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Yes, Jesus. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Yes, Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
Kemana kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat? Engkau selalu ada di sana. Engkau kekasih kami, Engkau sahabat kami, Engkau dekat buat setiap kami Tuhan. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Engkau berharga buat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, Jesus. terlalu dalam Yes Lord. sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapak Ibu, ketika kita nggak panik waktu kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak bahwa Tuhan yang panik? Tuhan rindu untuk kita dekat sama Dia. Kalau pingin tahu rindunya Tuhan sama kita kayak apa, coba ingat momen di hidupmu ketika kamu merindukan orang yang kamu kasihi tapi kamu gak bisa ketemu. Entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu. Kamu rindu banget tapi kamu gak bisa ketemu. Dan rindunya itu sampai sakit hatimu. Kamu rindu sampai sakit. Seperti itulah Tuhan rindu sama kita ketika kita jauh. Saya berdoa biar siang hari ini Tuhan bisa lepas dari sakit rindunya kepada banyak orang di tempat ini. Bapak Ibu yang sudah jauh, yuk datang lagi ke Tuhan. Bapak Ibu yang sudah sibuk dengan banyak urusannya, permasalahannya. Tidak ada tempat yang terbaik untuk kamu berlari selain kepada Tuhan. Izinkan Dia merangkulmu, memelukmu, menolongmu, memberikan kekuatan buatmu. Datang kepada Tuhan. Ketika kamu berlari kepada Dia 2 langkah, Dia akan berlari kepadamu 4 langkah. Ketika kamu lari 10 langkah, Tuhan akan berlari kepadamu 20 langkah. Dia akan memeluk, mendekap engkau. Dan engkau akan merasakan tidak ada kasih yang lain seperti kasihnya Tuhan. Bapa, biar siang hari ini ada kesepakatan di antara anak-anakmu dan Engkau. Untuk kami semua boleh berjalan dengan setia bersama Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Engkau setia. Bahkan dikala kami tidak setia, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat sukacita, damai sejahtera, berkat Allah berlimpah-limpah melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.